Halo semua, kembali lagi di pembelajaran Lab Akuntansi Menengah 2. Nah, pada video kali ini kita akan membahas mengenai Statement of Cash Flow di chapter 23 dari buku Intermediate Accounting IFRS Edition. Tonton videonya sampai habis ya. Nah, jadi apa sih itu Statement of Cash Flow? Statement of Cash Flow adalah laporan keuangan yang berisi informasi mengenai penerimaan dan pengeluaran kas suatu perusahaan dalam satu periode tertentu. Nah, kegunaannya apa sih? Yang pertama itu untuk mengetahui kemampuan perusahaan menghasilkan cash flow di masa depan. Yang kedua adalah mengetahui kemampuan perusahaan untuk membayar dividen dan memenuhi kewajiban obligasinya. Yang ketiga ialah untuk mengetahui apakah adanya perbedaan dari net income dan net cash flow from operating activities. Dan yang keempat untuk mengetahui transaksi cash maupun transaksi non-cash dari investasi dan kegiatan pendanaan perusahaan. Untuk menghitung statement of cash flow ini dibagi menjadi dua metode. Yang pertama itu ada indirect method dan yang kedua itu ada direct method. Nah, yang indirect method ini udah kita pelajarin di akuntansi dasar 2. Nah, sekarang kita akan belajar mengenai direct methodnya. Nah, statement of cash flow ini sendiri dibagi jadi 3 aktivitas. Ada operating, investing, dan financing. Nah, yang pertama itu ada operating activities, yaitu semua transaksi yang berhubungan dengan kegiatan operasional perusahaan. Contoh aktivitasnya apa? Yaitu penerimaan kas dari penjualan barang maupun jasa. Yang kedua ada pembayaran kepada supplier. Lalu yang ketiga ada pembayaran untuk expense. Nah, untuk operating activities ini sendiri ada penghitungannya untuk mengetahui nilai net cash provided atau net cash used by operating activities. Caranya itu tinggal cash receipt dikurang sama cash payment, di mana cash receipt-nya ini berasal dari dua sumber, yaitu penjualan barang dan jasa pada customer dan penerimaan interest serta dividen, yang akan dikurang dengan cash payment. Nah, cash payment-nya ini untuk pembayaran terhadap supplier, karyawan, operating expense, pembayaran bunga, dan pembayaran pajak. Yang mana hasil pengurangan cash receipt dikurang cash payment akan menghasilkan net cash provided atau net cash use. Jika nilai cash receipt-nya lebih besar daripada nilai cash payment atau hasilnya positif, maka hasilnya itu net cash provided by operating activities. Namun jika cash receipt dikurang cash payment hasilnya negatif atau cash payment-nya jauh lebih besar, maka itu dinamakan net cash use by operating activities. Oke, setelah tadi kita udah mengetahui cara untuk mencari net cash use atau net cash provided by operating activities, sekarang kita akan masuk ke rumus untuk mencari cash receipt from customer. Rumusnya itu sales revenue ditambah penurunan accounts receivable atau dikurang kenaikan accounts receivable. Di mana accounts receivable-nya ini itu udah net, di mana sudah dikurangi oleh piutang yang telah dihapuskan oleh perusahaan. Untuk cash payment to supplier, rumusnya cost of goods sold ditambah kenaikan inventory atau dikurang penurunan inventory ditambah penurunan accounts payable atau dikurang kenaikan accounts payable. Lalu untuk penghitungan berikutnya yaitu cash payment for operating expense. Rumusnya itu operating expense ditambah kenaikan prepaid expense atau dikurang penurunan prepaid expense ditambah penurunan accrued expense payable atau dikurang kenaikan accrued expense payable. Tapi jangan lupa operating expense di sini adalah operating expense yang mana pembayaran beban itu menggunakan cash. Untuk non-cash expense harus dikeluarkan dari operating expense. Nah, apa sih contoh non-cash expense ini? Contohnya itu ada kayak depreciation expense. Hal tersebut kan tidak ada pertukaran cash-nya, maka tidak boleh dimasukkan ke dalam operating expense. Lalu kita masuk ke aktivitas kedua, yaitu investing activities. Yaitu meliputi semua aktivitas yang berhubungan dengan non-current asset.
Contoh aktivitasnya apa? Ada pembelian fixed asset, pengakuisisian atau disposal dari investment, ada penjualan atau disposal fixed asset. Lalu di aktivitas ketiga, yaitu financing activities, meliputi semua aktivitas yang berhubungan dengan liability dan equity. Contohnya itu ada penerimaan kas atas pinjaman dari kreditur dan pembayarannya kepada kreditur tersebut, penerbitan share capital ordinary, dan pembayaran dividen. Lalu untuk lebih paham lagi, kita akan masuk ke contoh soalnya. Di sini ada soal dari perusahaan Starco. Di sini tersedia data comparative statement of financial position di akhir 31 Desember 2019 dan 31 Desember 2020. Dan adanya beberapa informasi tambahan yang nanti akan kita bahas lebih dalam di slide berikutnya. Nah, jadi kita akan bahas keterangan tambahan nomor 1, di mana diketahui total sales sebesar 325.000, gross profit 112.500, operating expense 52.500, income tax 4.500, dan net income 51.750. Kita bisa bikin perhitungannya seperti ini. Yang mana kita bisa masukin tadi salesnya 325.000 dan gross profitnya 112.500. Berarti cost of goods sold-nya selisihnya 212.500. Dikurang gross profit dikurang operating expense 52.500, didapatlah income from operation 60.000. Lalu kita hitung dari bawah, net income-nya 51.750, ada income tax 4.500, berarti income before income tax-nya ditambah, yaitu hasilnya 56.250. Tinggal income from operation-nya dikurang sama income before income tax, didapatlah interest expense sebesar 3.750. Dari data ini kita bisa mengetahui berapa sih nilai yang dibayarkan untuk interest dan juga untuk income tax. Tapi sebelumnya kita harus buka dulu the account dari interest payable dan juga income tax payable untuk memastikan apakah benar berapa nilai yang akan dibayarkan untuk interest maupun income tax. Diketahui di SOFP, nilai saldo awal interest payable sebesar 1.750. Lalu, tadi diketahui dari data soal ada interest expense sebesar 3.750, berarti menambah nilai interest payable di kredit sebesar 3.750. Namun endingnya itu 2.750, berarti kan belum balance. Nah, selisihnya itu sebesar 2.750 di debit. Berarti tandanya adanya pembayaran interest sebesar 2.750. Lalu sama juga untuk income tax payable. Saldo awalnya ada 7.600. Lalu tadi dari data sebelumnya 4.500 income tax tahun 2020. Tapi endingnya itu 6.500, berarti ada income tax payable yang dibayar sebesar 5.600. Nah, kedua angka ini yang akan kita bawa untuk penghitungan statement of cash flow di bagian operating activities. Lalu di keterangan soal berikutnya ada Starco menerbitkan bonds payable untuk akuisisi land. Dan untuk setiap akuisisi building dan equipment menggunakan cash. Berarti kita fokus dulu ke kalimat yang pertama, adanya penerbitan bonds payable untuk akuisisi land. Berarti ini termasuk non-cash activities, jurnalnya land pada bonds payable sebesar 75.000. Kenapa non-cash activities? Karena tidak adanya nilai cash yang terlibat di transaksi penerbitan bonds ini untuk pengakuisisian land. Lalu kita lanjut ke keterangan soal berikutnya, yaitu adanya building dengan kos 62.500 yang telah disusutkan sebesar 7.500 dijual dengan mendapatkan gain sebesar 3.500. Berarti bisa kita buka jurnalnya.
Tadi diketahui accumulated depreciation building-nya 7.500, building di kredit karena dijual 62.500, lalu ada gain on sale fixed asset di kredit sebesar 3.500. Nah, selisihnya itu berarti adanya cash di debit sebesar 58.500. Nah, nilai cash ini akan kita bawa ke statement of cash flow di bagian investing activities pada penjualan building. Kita juga harus buka nih di account dari building untuk melihat apakah ada pembelian atau penambahan building. Kita lihat saldo awalnya kan 125.000, terus dijual, berarti kan di kredit 62.500, tapi hasil akhirnya 140.000, berarti kan belum balance, berarti adanya penambahan sebesar 77.500 di debit, yang berarti adanya pembelian building atau pengakuisisian building. Nah, berarti nilai ini akan berpengaruh juga di investing activities, yaitu untuk pembelian building. Nanti jurnalnya itu building pada cash sebesar 77.500. Lalu kita juga harus buka yang namanya accumulated depreciation building untuk melihat nilai depresiasi building pada tahun 2020. Kan awalnya ada 35.000, terus dijual. Berarti kan accumulated depreciation-nya berkurang di sebelah debit 7.500. Tapi hasil akhirnya 37.500, berarti kan belum balance. Berarti adanya kenaikan accumulated depreciation building yang berupa depreciation expense building pada tahun 2020 sebesar 10.000. Nah, nilai ini yang akan kita bawa untuk penghitungan OPEX nanti. Lalu di keterangan soal berikutnya ada equipment dengan kos 25.000 yang telah disusutkan sebesar 1.250 dijual dengan kerugian 3.500. Berarti ini termasuk ke dalam investing activities, yaitu penjualan equipment. Nah, kita buka jurnalnya, yaitu accumulated depreciation equipment di debit 1.250, terus ada loss on sale of fixed asset sebesar 3.500 di debit, dan equipment di kredit sebesar 25.000. Berarti selisihnya diketahui adanya cash di debit sebesar 20.250. Nah, nilai cash ini yang akan kita bawa ke statement of cash flow nanti. Sama kayak building, kita juga harus buka di account dari equipment untuk melihat apakah ada pembelian equipment. Nah, beginning balance-nya 50.000, terus dijual 25.000 di kredit. Berarti nggak balance sama endingnya 47.500. Itu menandakan adanya pembelian equipment sebesar 22.500 yang merupakan investing activities juga. Nanti kita jurnalnya equipment pada cash sebesar 22.500. Lalu kita juga harus buka dari akumulasi depresiasi equipment-nya. Awalnya 12.500, lalu dijual kan equipment-nya, berarti accumulated depreciation di debit 1.250. Tapi endingnya 13.000, berarti belum balance kan? Berarti adanya kenaikan accumulated depreciation equipment yang merupakan depreciation expense equipment tahun 2020 sebesar 1.750. Sama kayak building, nanti nilai ini akan kita bawa untuk menghitung operating expense. Lalu di keterangan soal berikutnya ada diketahui bahwa perusahaan menerbitkan 75.000 saham dengan harga 7. Nah, di sini kita lihat dulu nih fokusnya ke nilai share capital ordinary-nya. Kita buka dulu nih account-nya. Diketahui saldo awalnya 375.000 dan saldo akhirnya 420.000. Berarti ada penambahan sebesar 45.000. Karena tidak ada keterangan di soal lainnya, berarti diasumsikan penerbitan saham, hanya ada transaksi penerbitan saham di keterangan soal nomor 5 ini sebesar 45.000. Tapi kan nilainya itu 7.500 dikali 7 itu tidak setara dengan 45.000, berarti adanya share premium sebesar 7.500. Lalu kita bisa buka jurnalnya, berarti diketahui nilai
cash sebesar 52.500 itu didapat dari 7.500 dikali 7. Dan share capital ordinary di kredit sebesar 45.000 dan share premium ordinary di sebelah kredit sebesar 7.500. Nah, nilai cash ini yang akan kita bawa ke penghitungan statement of cash flow di bagian financing activities. Kenapa nggak yang 45.000-nya aja? Karena di sini kan kita untuk mencari berapa sih nilai masuk dan keluarnya cash-nya kan. Berarti nilai cash-nya yang kita ambil untuk kita hitung nanti. Lalu berikutnya, di keterangan soal nomor 6 ada dividen was paid in cash. Berarti ada pembayaran dividen. Kita buka dulu dari return earning-nya. Tadi kan diketahui saldo awal return earning 32.500. Lalu tadi di soal nomor 1 diketahui ada net income 51.750. Berarti kan menambah nilai return earning kan. Nah, berarti nilai return earning-nya bertambah di kredit 51.750. Tapi kan belum balance nih, padahal balance-nya kan 59.250. Berarti ada return earning di debit. Berarti itu untuk pembayaran dividen sebesar 25.000. Yang mana itu merupakan financing activities. Lalu setelah keterangan tambahannya udah kita analisa semua, sekarang kita hitung cash receipt from customer-nya. Tinggal lihat tadi kan di soal, ada di soal nomor 1, diketahui sales revenue-nya 325.000. Berarti ada nilai sales revenue 325.000. Lalu kita lihat dari accounts receivable-nya, awalnya 65.000, terus turun menjadi 57.500. Berarti ada penurunan accounts receivable. Berarti cash receipt from customer-nya 325.000 sales revenue ditambah sama penurunan accounts receivable 7.500 didapatlah 332.500. Lalu untuk cash payment to supplier-nya tuh tadi dari yang udah kita hitung, kita kan tahu cost of goods sold-nya 212.500, bisa kita masukin ke rumus. COGS-nya 212.500. Terus kita lihat dari inventory-nya. Awalnya 72.500, terus naik jadi 82.500. Berarti kan ada kenaikan inventory sebesar 10.000. Lalu kita lihat di accounts payable-nya. Awalnya 75.000, terus akhirnya menjadi 69.000. Berarti ada penurunan accounts payable sebesar 6.000. Berarti cash payment to supplier-nya dari nilai COGS 212.500 ditambah kenaikan inventory 10.000 ditambah penurunan accounts payable 6.000 sehingga hasilnya 228.500. Lalu yang berikutnya adalah cash payment for operating expense. Tadi kan kita juga udah hitung operating expense-nya diketahui 52.500. Lalu di nilai operating expense ini kan terdapat depreciation expense. Sedangkan depreciation expense ini tidak boleh kita hitung ke dalam penghitungan cash payment for operating expense. Karena bukan merupakan transaksi yang melibatkan cash. Karena kan hanya depreciation expense pada accumulated depreciation. Berarti harus kita kurangi dari nilai OPEX-nya. 11.750 dari depresiasi building dan equipment. Lalu untuk nilai prepaid expense-nya, kita lihat ada prepaid advertising yang awalnya 8.600 menjadi 10.000, berarti ada kenaikan prepaid advertising sebesar 1.400. Lalu untuk prepaid insurance dari 6.750 menjadi 5.000, berarti ada penurunan sebesar 1.750. Berarti cash payment for operating expense-nya 52.500 dikurang depreciation expense 11.750 ditambah kenaikan prepaid advertising sebesar 1.400 dan dikurang penurunan prepaid insurance sebesar 1.750. Didapat hasilnya 40.400. Lalu tinggal kita buat deh statement of cash flow-nya. Cash flow from operating activities, tadi ada cash receipt from customer sebesar 332.500.
Lalu ada cash payment to supplier 228.500, cash payment for operating expense 40.400, cash payment for interest expense 2.750, cash payment for income tax expense sebesar 5.600. Tinggal kita selisihin cash receipt dikurang cash payment, didapat net cash provided from operating activities sebesar 55.250. Lalu untuk yang berikutnya, cash flow from investing activities. Ada penjualan building 58.500, pembelian building 77.500, penjualan equipment 20.250, dan pembelian equipment 22.500. Kita hitung, didapatlah minus 21.250, berarti dia net cash use from investing activities. Lalu yang berikutnya, cash flow from financing activities. Ada pembayaran dividen sebesar 25.000 dan penerbitan share capital ordinary sebesar 52.500. Didapatlah net cash provided from financing activities sebesar 27.500. Tinggal kita hitung dari cash flow operating, investing, dan financing. Nah, didapat nilai net increase in cash sebesar 61.500. Nah, untuk lihat cash flow yang kita kerjakan benar atau belum, kita lihat apakah net increase in cash ditambah beginning cash-nya 25.000, hasilnya sama kayak ending cash of the year 86.500. Ternyata sama, berarti pengerjaan yang kita hitung udah benar. Nah, sekian untuk video kali ini. Sampai jumpa di next video. Terima kasih.